buatan kelompok kami. Berikut adalah alat, bahan, dan cara membuatnya. Selamat menyaksikan. Objek pertama yang akan kita ukur adalah tinggi tiang bendera. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengukur tinggi dari pengamat dari mata sampai kaki. Diketahui tinggi pengamat dari mata sampai kaki adalah 1,5 meter. Kemudian kita akan mengukur jarak dari pengamat ke objek yang akan diamati. Diketahui bahwa jarak dari pengamat ke objek yang akan diamati adalah 6 meter. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengukur tinggi menggunakan alat klinometer. Perhatikan sudut yang terbentuk. Sudut yang terbentuk adalah 30 derajat. Objek kedua yang akan kita amati adalah pohon pucuk merah. Yang pertama kita akan mengukur tinggi dari pengamat dari mata sampai kaki adalah 1,5 meter. Kemudian kita akan mengukur jarak dari pengamat ke objek yang akan diamati. Diketahui jaraknya adalah 9 meter. Kemudian kita akan menghitung tinggi dari pohon menggunakan alat klinometer. Diketahui bahwa sudut yang terbentuk adalah 40 derajat. Selanjutnya yang akan kita ukur adalah toren air di belakang. Kita ukur adalah tinggi dari pendopo. Akan mengukur tinggi dari tiang bendera. Diketahui tinggi dari pengamat dari mata sampai kaki adalah 150 cm atau 1,5 meter. Kemudian jarak pengamat ke objek adalah 6 meter. Kemudian yang diketahui terakhir adalah sudut yang terbentuk. Sudut yang terbentuk adalah 30 derajat. Ilustrasinya seperti ini. Di sini B adalah tinggi dari objek yang akan diukur. Kemudian ini adalah sudut alfa. Kemudian ini adalah orang yang akan mengamati atau membawa. Kemudian di sini adalah A. Ya. Kemudian kita akan menggunakan rumus dari tan alfa sama dengan depan dibagi samping. Jadi ini kita turunkan. Jadi tan alfa dikali B. B dipindah sama dengan A turun, kemudian tan alfa. Diketahui A ini adalah jarak pengukur ke objek. Jarak pengukur adalah 6 meter, terus 6. Kemudian tan alfa adalah sudut yang terbentuk, adalah tan ini dirubah 90 dikurang 30. Jadi 90 derajat dikurang 30 derajat sama dengan 60 derajat. 60 derajat. Kemudian kita cari tan 60 derajat. Diketahui tan 60 derajat adalah 1,73. 6 dikali 1,73 adalah 10,38.
8 meter. Yang kedua yang akan kita hitung adalah tinggi dari pohon pucuk merah. Diketahui tinggi pengamat dari mata sampai kaki adalah 1,5 meter. Kemudian jarak pengamat ke objek adalah 9 meter. Kemudian sudut yang terbentuk adalah 40 derajat. Seperti ini ilustrasinya. Sudut alfa. Kemudian ini adalah tinggi yang akan diamati. Ini adalah pengamat. Kemudian ini adalah jarak dari pengamat ke objek yang akan diamati. Kita menggunakan rumus tan alfa, yaitu depan dibagi samping. Jadi ini turun tan alfa kali B. B pindah ruas, teman-teman. A turun tan alfa. A adalah jarak pengamat ke objek, diketahui 9 meter. 9. Kemudian tan alfa adalah sudut yang terbentuk. Kemudian ini kita kurang dulu 90 derajat dikurang 40 derajat didapatkan 50 derajat. Tan 50 derajat adalah 1,19. Setelah 9 dikali 1,19 didapatkan hasil 10,19. Kemudian kita akan mencari tinggi dari objeknya dengan cara menjumlahkan hasil dari tinggi dari pohon tersebut dijumlah dengan tinggi pengamat dari mata sampai kaki. Ditambah tinggi pengamat adalah 1,5 meter. Didapatkan hasil 11,69 meter. Jadi diketahui tinggi dari pohon pucuk merah yang diamati menggunakan micrometer adalah 11,69 meter. Selanjutnya kita akan mengukur ketinggian dari toren air. Diketahui tinggi pengamat adalah 1,5 meter. Kemudian jarak pengamat ke objek adalah 11,5 meter. Kemudian sudut yang terbentuk adalah 65 derajat. Ilustrasinya seperti ini. Ini sudut alfa. Kemudian ini itu tinggi dari objek yang diamati. Ini adalah pengamat. Kemudian ini adalah jarak dari pengamat ke objek. Kita mencari dengan rumus tan alfa, yaitu depan dibagi samping. Diketahui depan ini dan samping adalah A. Jadinya turun A tan alfa kali B. B pindah ruas A tan alfa. A ini adalah jarak dari pengamat ke objek, yaitu 11,5 dikali tan alfa. Tan di sini 90 dikurang 65 derajat adalah 25 derajat. Jadi tan 25 derajat. Tan 25 derajat adalah 0,46. 11,5 dikali 0,46 adalah 5,29. Kemudian kita mencari tinggi dengan menjumlahkan hasil dari tinggi objek dengan tinggi dari pengamat. 5,29. Tinggi pengamat adalah
meter. Kemudian sudut yang terbentuk dari pengamat 1 adalah 71 derajat. Kemudian sudut pengamat 2 adalah 76 derajat. Di sini derajat dikurang 71 derajat adalah 19 derajat, dan 9 derajat dikurang 76 derajat adalah 14 derajat. Kita akan membuat ilustrasinya terlebih dahulu. Ini adalah pendopo. Kemudian ini adalah sudut alfa dan ini adalah sudut beta. Kemudian ini adalah B, kita kasih tanda B adalah tinggi dari objek yang akan diamati. Kemudian pengamat 1 di sini, pengamat 2, kemudian kita beri tanda X adalah jarak dari pengamat 1 ke pengamat 2. Kita akan mencari dengan rumus. Kemudian jarak dari pengamat 1 ke objek adalah Y. Kita akan mencari dengan rumus Y. Ini adalah kita akan mencari yang pertama jarak dari pengamat 1 ke objek. X tan Y per tan alfa kali tan beta. Y sama dengan X. X ini adalah jarak dari pengamat 1 ke pengamat 2 adalah 2,54 meter dikali tan B adalah sudut yang terbentuk dari pengamat 2 yaitu 76 derajat menjadi 14 derajat. Tan A yaitu tan 19 derajat dikali tan 14 derajat. Kemudian 0,54 dikali tan 14 adalah 0,24 per tan 19 derajat adalah 0,34 dikurangi 0,24. Y sama dengan 2,54 dikali 0,4 adalah 0,60 per 0,34 dikurang 0,4 adalah 0,1. Setelah dibagi hasilnya adalah 6 meter. Kemudian langkah kedua kita akan mencari jarak dari pengamat ke objek yaitu Z sama dengan Y tan A sama dengan Y-nya diketahui di sini tadi 6. Kemudian tan A itu adalah tan 19. Ini tan A, ini tan B. Tan 19 6 ditambah tan 19 adalah 0,34. Setelah dijumlah adalah 6,34 meter. Kemudian yang ketiga adalah kita menjumlahkan hasil dari jarak yang sudah didapat dengan tinggi dari tinggi pengamat dari mata sampai kaki. 6,34 ditambah tinggi dari pengamat diketahui adalah 1,5 meter. Setelah dijumlah adalah 7,84 meter. Diketahui tinggi dari pendopo yang sudah kita ukur menggunakan manometer adalah 7,84 meter. Kemudian objek yang akan kita ukur adalah tiang lampu. Diketahui tinggi dari pengamat dari mata sampai kaki adalah 1,5 meter. Kemudian jarak dari pengamat ke objek adalah 1,39 meter. Kemudian sudut yang terbentuk adalah 46 derajat. Ilustrasinya seperti ini. Tiang lampu. Kemudian ini adalah tinggi dari objek, kita bisa B. Pengamat di sini. Kemudian jarak dari pengamat ke objek adalah A. Tinggi dari mata pengamat sampai kaki adalah C. Ini adalah sudut alfa. Kita akan mencari menggunakan rumus tan alfa. Sama dengan depan dibagi samping, ini depan dan ini samping. A tan alfa dikali B. B pindah 2 sama dengan
meter. Diketahui tinggi dari tiang lampu yang sudah kita ukur adalah 2,83 meter. Sekianlah pengamatan objek pengukuran Demikianlah pengukuran objek menggunakan alat kronometer dari kelompok 6. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.